Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sharon Regina Artamevia. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan terkait paper yang telah saya buat dengan judul Pemanfaatan Silika dari Abu Cangkang Kelapa Sawit sebagai Kolom HPLC. Adapun beberapa topik pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan prosedur penelitian, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, dan akan ditutup dengan kesimpulan. Pertama-tama kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Silika gel merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul SiO2 dan memiliki pori-pori mikroskopis dan memiliki sifat adsorben yang kuat, sehingga memungkinkannya untuk menyerap dan menyimpan gas dan cairan dengan baik. Salah satu contoh penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah pemanfaatan limbah abu cangkang kelapa sawit yang selama ini dianggap sebagai masalah lingkungan yang serius. Ternyata, limbah abu cangkang kelapa sawit ini mengandung silika yang menjadi komponen yang paling dominan, yaitu jumlahnya pada cangkang sebesar 61%. Bagaimana sih cara kerja silika gel sebagai kolom HPLC? Silika gel termodifikasi memungkinkan pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase diam. Singkatnya, fase gerak akan membawa sampel menuju fase diam, dan fase diam akan menahan senyawa-senyawa dan memisahkannya berdasarkan perbedaan afinitas. Adapun spesifikasi silika gel sebagai kolom HPLC. Tentunya silika gel yang digunakan sebagai kolom HPLC tidak bisa sembarangan. Adapun syarat-syaratnya yaitu memiliki ukuran partikel 70-230 mesh dengan kemurnian SiO2 sebesar minimal 98% dan senyawa yang terikat pada Si yaitu hidrokarbon C18C8NH2. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pertama-tama, diabukan cangkang kelapa sawit pada suhu 700 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian didinginkan dan disaring. Setelah didinginkan, diayak dan disaring. Kemudian, abu dilarutkan dengan NaOH 1 molar dan ditambahkan aquades dan didiamkan semalaman. Kemudian akan terbentuk endapan, dan endapan yang dihasilkan disaring dengan kertas saring nomor 42. Selanjutnya, terbentuk larutan natrium silikat. Larutan natrium silikat ini kemudian direaksikan dengan HCl 12 molar dan diaduk hingga mencapai pH 7. Setelah itu, gel didiamkan selama 1 malam. Kemudian ditambahkan aqua de mineral dan diaduk dengan stirrer selama 10 menit. Kemudian disaring dan diambil residunya. Residu yang dihasilkan kemudian dikeringkan pada temperatur 220 derajat Celcius selama 4 jam dan dihaluskan hingga 70-230 mesh. Sebelum dilakukan modifikasi permukaan, silika gel terlebih dahulu dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah itu, 5 gram silika ditambahkan 12,5-25 milimol di metil oktadesil klorisan. Proses dilakukan dalam kondisi tertutup dan dipanaskan pada suhu 100-130 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah itu, silika dicuci dengan 50 ml dry toluene, metanol, dan dimetil ether pada tempat yang vakum di suhu ruang selama 24 jam. Selanjutnya, masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Pertama, saya akan membahas terkait pengaruh temperatur terhadap pembentukan silika gel. Dapat dilihat pada gambar berikut adalah gambar pengaruh suhu terhadap kadar SiO2. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa kadar silika gel yang tertinggi adalah pada suhu 180 derajat Celcius, yaitu sekitar sebesar 82%. Sedangkan kadar silika gel yang paling rendah adalah pada suhu 160 derajat Celcius, yaitu sebesar sekitar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa suhu optimal pengeringan silika gel adalah pada suhu 180 derajat Celcius, karena diperoleh kadar SiO2 yang lebih besar. Selain itu, perbedaan temperatur juga mempengaruhi densitas silika gel. Semakin kecil densitas silika gel, maka kemampuan adsorpsinya akan semakin baik, karena akan tersedia lebih banyak rongga untuk menyerap air dalam silika.
Namun, densitas yang terlalu rendah dapat menyebabkan silika menjadi mudah terurai dan hancur karena kerapatan partikelnya rendah sehingga membuatnya menjadi lebih rapuh. Berikut adalah gambar pengaruh suhu terhadap densitas silika yang dihasilkan. Pada gambar tersebut, menunjukkan densitas silika terendah adalah pada suhu pengeringan 220 derajat Celcius, yaitu sebesar 2,18 gram per mililiter. Sedangkan nilai densitas tertinggi pada suhu pengeringan 160 derajat Celcius dengan nilai densitas 2,26 gram per mililiter. Jika suhu dinaikkan, maka masanya akan berkurang karena terjadi penguapan sehingga nilai densitas akan terus turun seiring dengan bertambahnya temperatur pengeringan. Selanjutnya adalah pengaruh konsentrasi HCl terhadap pembentukan silika gel. Proses pembentukan silika gel terjadi melalui reaksi pembentukan gugus siloksan SiO(Si) dari silikat, seperti yang dapat dilihat pada reaksi yang pertama. Nah, berdasarkan reaksi tersebut, diketahui bahwa pembentukan silika gel ini dipengaruhi oleh pH atau konsentrasi proton, bukan jenis asam yang digunakan. Penambahan asam menyebabkan konsentrasi proton dalam larutan natrium silikat semakin tinggi, dan sebagian gugus siloksi membentuk gugus silanol, SiOH. Pada kondisi basah, semua silika dalam larutan berada sebagai ion silikat atau SiO2 double bond. Dan atom Si terlibat dalam delokalisasi elektron dengan atom O sehingga cukup stabil dan sukar untuk mengalami pembentukan ikatan siloksan. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi HCl yang ditambahkan, maka semakin lambat pembentukan gel sehingga waktu pembentukan silika gel akan semakin lama. Meskipun asam kuat, HCl ini merupakan asam monobasis yang memiliki satu proton. Dengan penambahan HCl 0,6N, silika berada sebagai campuran ion SiO dan silanol atau SiOH yang mendorong terjadinya ikatan siloksan melalui reaksi yang nomor 2 ini. Jika konsentrasi meningkat, maka SiO akan berkurang dan SiOH akan bertambah. Melalui reaksi yang sama, yaitu reaksi kedua, maka reaksinya akan berlangsung lebih lambat karena rasio konsentrasi SiO dan SiOH2 kurang dari, maksud saya perbandingan rasio konsentrasi SiO dan SiOH kurang dari 1, sehingga reaksinya akan berjalan lambat. Kemudian, selain mempengaruhi waktu pembentukan, konsentrasi HCl juga mempengaruhi kadar silika yang terbentuk. Dapat dilihat pada gambar berikut, semakin tinggi konsentrasi HCl, maka kadar silika yang dihasilkan semakin besar atau silikanya semakin murni. Diketahui bahwa pada penambahan konsentrasi asam yang lebih tinggi, kapasitas asam klorida melarutkan oksida logam selain silika sangat besar, sehingga didapat kadar silika yang lebih murni. Dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kolom HPLC dapat dibuat dari limbah abu cangkang kelapa sawit. Abu limbah cangkang kelapa sawit ini diubah menjadi silika gel dengan penambahan HCl12M dengan kemurnian setara dengan 100% dan dipanaskan pada suhu 220 derajat Celcius dengan densitas sebesar 2,18 gram per mililiter. Semakin densitas, maka semakin kecil densitas, maka semakin baik penyerapannya. Kemudian dihaluskan hingga mencapai ukuran 70-230 mes, yang kemudian akan ditambahkan dengan dimetil oktadesil klorosilen untuk mendapatkan kolom silika gel C18 yang dapat digunakan sebagai kolom HPLC. Kiranya cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.